memberikan sebuah usulan gitu ya terkait dengan HQ yang sekarang ada layanan SMS, DOH dan lain-lain. Tapi perlu ditambahkan mungkin sebagai fitur tambahan yang bisa mendukung perkembangan HQ. Yang satu adalah bagaimana HQ menyediakan satu layanan advertising untuk ditempatkan di media-media mainstream seperti Detik, Kompas, Tribun dan beberapa top medianya di Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana HQ ditambahkan satu fitur sebagai influencer marketing atau marketing influencer, bisa menjadi layanan tambahan karena potensial marketnya cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Departemen Marketing. Saya mempunyai ide tentang program training untuk penggunaan mixer dan audio, di mana MD Media saat ini sudah lengkap memiliki peralatan untuk event online maupun hybrid. Tetapi karena kurangnya SDM yang ada, jika ada event kita memperdayakan tenaga freelancer dari luar. Karena hal itu, jika kita melakukan training terhadap SDM-nya MD Media, kita akan dapat efisiensi penggunaan budget dan kita juga dapat meningkatkan kompetensi karyawan yang ada. Dengan hal tersebut kita juga dapat meningkatkan kompetensi sehingga jika ada event minimal di internal, kita tidak menggunakan freelancer tapi menggunakan atau memperdayakan SDM yang ada, yang sudah dibekali dengan training. Demikian ide dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di Boleh Tahu Podcast. Kali ini saya juga menjadi narasumber, ya. Betul. Narasumber lagi, dan Kang Aguy hari ini tidak hadir lagi. Puas banget. Saya gantinya. Tadinya mau akuisisi, dan ini gantinya adalah Mbak Didi. Halo. Silakan Mbak Didi. Terima kasih loh Kang sudah diwakilkan ya membuka podcast Boleh Tahu. Kita buka sekali lagi ya, kembali di podcast Boleh Tahu. Seperti biasa podcast Boleh Tahu ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa kamu tahu tentang MD Media. Nah, di edisi kali ini seperti tadi sudah ada yang muncul di awal, saya ditemani oleh teman-teman dari internal MD Media, yaitu Kang Lumi. Halo. Dan Kalisa. Kak Dunu. Lunu Graha. Nah, seperti kita tahu kan MD itu setiap bulan, 3 bulan sekali ya Mbak ya? 3 bulan sekali membuka wadah untuk para karyawannya menginput masukan, insight, ide, usul agar membuat perubahan yang lebih baik nih buat MD. Namanya adalah kontes Code alias Coba Ngide. 2 orang ini adalah pemenang kontes yang terakhir ya, betul kan? Ya. Kali ini kita bakal membahas ide-ide dari Kang Lumi dan Kalisa untuk MD Media. Mungkin kita coba satu-satu, kita saling nimbrung aja, cuman supaya rada bertertib gitu ya. Hari ini huru hara maklum host magang, tolong ya. Boleh nih Kang Lumi diceritain dulu apa sih idenya kemarin? Oke, baik. Terima kasih Kak Didi, Kak Lisa. Tadinya gue menjadi host juga, ngawancara Didi. Jadi kemarin untuk ide gitu ya, ide saya saat ini yaitu fokus di HQ gitu ya. Jadi bagaimana sih HQ saat ini, saya analisa, saya coba kasih feedback, dan hasilnya ada beberapa yang mungkin bisa menjadi masukan untuk HQ, karena HQ kan bagian dari produknya MD Media gitu ya, sebagai digital service, dan ini adalah platform yang cukup mumpuni gitu ya, mungkin di saat ini sampai di
bergulir di kedepannya gitu ya. Nah saat ini kan HQ itu ada beberapa layanan guys, ada 3 layanan kalau nggak salah. Pertama adalah mobile ads gitu ya, mobile ads yang meliputi dari SMS, WhatsApp dan lainnya. Yang kedua adalah DOOH, terus yang ketiga digital online gitu ya, seperti Facebook, platform-platform Facebook, IG dan Google gitu. Nah, kita mau coba saya usulkan menjadi penambahan inventory, misalkan gini. Satu adalah inventory media online gitu. Media online maksudnya bagaimana sih orang pingin beriklan di media-media yang mainstream seperti Detik, Kompas gitu ya. Karena sekarang orang serba online ya bacanya kan. Betul. Dan pinginnya orang ke HQ bisa juga selain 3 produk tadi gitu. Nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak atau partnership lah dengan media tersebut. Yang kedua menambahkan radio ads gitu. Jadi orang ya radio tidak menutup peluang juga gitu, bahwa emang radio banyak masih didengar juga gitu lah. Mobil di kan kita sambil macet. dan Pasti radio kalau juga pergi ke nemenin kantor. di jalannya. radio juga Iya. kan sekarang udah ada aplikasinya, masing-masing radio punya aplikasi, jadi memang lebih universal gitu untuk pemasaran digital. Terus yang ketiga ada TV, walaupun memang katanya TV sudah banyak nggak ditonton, tapi Masih menurut saya kok, masih tinggi ya menurut pasti ini. di Sinetron Indonesia. Mama. Iya. Nah itu kemungkinan orang yang Mama mau testimoni beriklan, langsung ya. mau beriklan itu lewat TV. Jadi kita pingin SQ menjadi 360 digital enabler gitu. Apa butuhnya semua Iya, ada di HQ situ. gitu ya. Terus ada usulan lain yaitu bagaimana HQ selain secara web gitu aplikasinya, tapi kita buat secara mobile gitu. Apps, bikin Mobile apps ya. apps gitu. Mobile apps. Itu sih sebenarnya. Memang Kan bisa- simpel, Semua sampai ada di simpel. genggaman ya kan, semua ada di genggaman mobile apps. Iya. Zaman sekarang semua ada aplikasinya, HQ jangan ketinggalan juga Betul, dong. iya. Nah ini kan HQ sendiri seperti tadi Kang Lumi bilang ya, produk yang salah satu andalan nih punyanya MD. Berarti segitunya udah laris, udah banyak customernya nih, HQ-nya kita tetap perlu enhancement ya. Ya. Itu kalau Kang Lumi lihat di lapangan gitu kan paling hafal nih, paling Ya, hatam. ya. Sebenarnya dengan kompetitor sendiri seperti apa sih? Ya kalau bisa dibilang kenapa perlu enhancement lagi gitu ya. Ya di digital itu semua butuh Berkembang. improve, butuh berkembang terus gitu ya. Nah ini butuh improvement lah. Cepet Bagaimana banget tuh. ya di pasar menginginkan sesuatu yang lebih mudah sekarang gitu. Bagaimana cara posisi HQ gitu ya di pasar gitu memang sangat dibutuhkan, terutama targetnya adalah UKM gitu ya. UKM yang ingin gitu, menginginkan dengan cara mudah, cara cepat itu beriklan gitu, baik itu di digital, terus mungkin menggunakan SMS blast gitu ya, DOH dan sebagainya. Jadi DOH misalnya gini, DOH tuh, DOH sih pasarnya pasar perusahaan besar, ya belum tentu juga gitu ya. Banyak juga yang telah menggunakan layanan DOH di HQ gitu. Tapi kita pingin tadi saya sampaikan bahwa 360 ads advertising platform gitu yang bisa digunakan oleh oleh masyarakat atau para UKM. Di sisi aplikasi kenapa tadi pingin mobile gitu ya. Kita tahu ya bahwa semua pasti gunain handphone, smartphone ya enggak di Indonesia ini hampir 24 jam kali handphone iya, di HP semua. kalau bilang 100 banyak sekali gitu. Terus orang menggunakan aplikasi lebih dari 5 jam gitu, menggunakan handphone kan 5 jam. Nah ini kenapa? Karena ya lebih mudah, lebih gampang. UKM juga kan mungkin nggak perlu beli laptop dan ya udah tinggal jalan aja gitu. Iya, berarti intinya walaupun sudah top produk tetap perlu Iya, pengembangan agar ya nggak berpuas diri ya. Iya, Kita ingat cerita Kodak, iya, terus iya. misalnya Banyak yang Nokia yang gitu kan. tidak bisa Nggak mengimbangi, mengimbangi zaman. seperti Akhirnya tertinggal itu, kan. ya. Ujung-ujungnya kan kebutuhan dari customer ya. Customer Betul, pengen apa, kita betul. harus ada supaya nggak kemana-mana customer Iya. ya kan.
Nah, berarti itu ya kalau dari pengembangan produk management, berarti memang ya saking Kang Lumi bergelut dengan HQ udah ngelotok hatam semuanya ya. Tahu gitu kebutuhannya apa yang perlu ditingkatkan supaya jadi Ya kita lebih juga, bagus. saya juga melihat insight-insight dari luar gitu ya. Ternyata perkembangan kebutuhan di masyarakat, terus misalnya seperti apa, terus memang belanja iklan juga menurut survei juga cukup tinggi karena di masa pandemi, setelah masa pandemi orang juga butuh ingin melanjutkan kembali, walaupun sebenarnya di saat pandemi digital cukup hype gitu, tapi terus akan berlanjut, belanja iklan juga naik. Nah ini yang akan kita tangkap gitu, kita melalui platform HQ ini. Betul sih. Selama 2 tahun kan pandemi pada nahan diri tuh, betul. nge-keep dulu, nggak banyak jor-joran iklan. Sekarang udah beres. Ditambah juga, pandemi. kan program pemerintah ya dari Kementerian Koperasi, kementerian ya, untuk bahwa pemberdayaan UMKM ya. dan UMKM bahwa sekarang sudah bagaimana mendigitalisasi para UKM dan sebagainya. Ya karena kan memang setahu saya dan ada di beberapa episode podcast sebelumnya nih, HQ itu udah bahkan dipakai oleh UMKM yang levelnya masih perseorangan ya kan ya. Iya. Makanya kita perlu dalam bantu. Mindsetnya nggak cuman perusahaan-perusahaan yang udah established, udah gede. Kita kalau punya UMKM gitu dari yang masih kecil pun udah pengen kita iklankan lewat HQ, itu bisa lewat mobile ya sekarang masih lewat mobile web lagi, ya. Ya lewat web. Mobilenya Platformnya masih lewat di-develop. web, masih develop. Nah, oke, itu dia tadi idenya dari Kang Lumi soal enhancement di fitur-fitur produk HQ. Kalau mau tahu apa HQ, jangan lupa Kang Iman tolong dikasih tahu supaya orang-orang yang tertarik sama HQ juga bisa langsung ngeklik. Nah, nanti kita lanjut untuk ngomongin ide berikutnya bersama Kalisa di segmen berikutnya. Jangan lupa tetap di podcast Boleh Tahu. Halo, balik lagi di podcast Boleh Tahu. Masih bersama saya host magang dan 2 narasumber internal dari MD Media. Kang Lumi seneng banget kayaknya nih. Itu kata-kata host magang. Lo kan betul. Oh iya. Jadi mohon maaf ya kalau agak AE gitu ya. Nah tadi kan kita udah bahas soal product enhancement itu dari sisi produk. Sekarang idenya Kalisa itu mengenai pengembangan dari sisi SDM skillnya. Boleh sekarang diceritakan? Ya, jadi gini kan idenya aku kemarin itu kan training ya untuk SDM MD Media. Lebihnya tuh ke bagian untuk activation sih sebenarnya, untuk departemen activation. Karena kita punya produk activation. Betul. Dan Betul. jadi kan kita itu sering event kita kan cukup banyak ya di activation. Terus kita itu SDM-nya itu terbatas. Nah, gitu. Eventnya segunung-gunung, banyak. alhamdulillah. SDM-nya terbatas. Nah, aku itu nyaranin SDM yang ada itu di upgrade nih atau ditambah skillnya untuk nambahkan, walaupun sudah ada yang bisa, tapi kita nambah orang yang bisa untuk training, yaitu training vMix gitu loh. Kalau kita hybrid itu kan, kalau event hybrid itu kan ada yang khusus kayak vMix operator gitu. Nah itu tuh kita kekurangan banget gitu. Sedangkan loadnya tinggi tapi SDM-nya kurang, itu kan mengganggu juga ya. Jadi bisa ada yang backup ya saat lagi pada kalau penuh ada yang backup tuh gitu. Jadi multi talent ya. Nah itu dia biar. Nah atau Mas Lumi mau kan tuh upgrade belajar ilmu baru ya kan. Gimana kalau diajak trainingnya tertarik nggak Kang? Oh tentulah. Jadi host ya, jadi nanti buat jadi host. Iya. Mana Kang Agoy? Tadi ada Kang Agoy muncul di sini. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya kita belajar skill baru nih ya, kadang kan ada yang, aduh gue sibuk nih, gue juga load kerjanya udah banyak, gue nggak bisa deh belajar kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak Lisa? Kalau untuk upgrade pribadi ya itu dari awalnya kemauan sih gitu. Kita tuh kalau mau pasti meluangkan waktu gitu. Toh itu juga kan kepentingannya untuk kita ya, karena untuk
untuk saat ini perkembangan pesat zaman apalagi untuk digital ya, kalau kita nggak ngikutin gitu kita akan tertinggal gitu. Jadi kalau misal kita biar ada value added untuk diri kita sendiri, seharusnya sih mau ya nambah skill kan nggak rugi ya, nggak apapun rugi. Apapun itu mesti sebenarnya kan belajar terus Iya, belajar terus betul. mau itu tidak ada berhubungan puasnya langsung gitu. sama Sa- kita. ataupun tidak ilmu baru seharusnya kan itu dampaknya positif kan, positive vibes gitu kan kalau kata anak zaman Ya, now. walaupun udah misalkan udah jago, udah expert, ya tetap sih belajar. Belajar. Karena ya ilmu itu kan berkembang terus ya. Iya. Ada hal-hal yang baru, masa sih kita nggak ngikutin gitu? Perkembangan zaman udah ketinggalan gitu. Apalagi MD Media sebagai perusahaan digital gitu ya. Tadi digital Speaking event. of digital gitu Iya, kan, semua Bagaimana harus bisa. harus bisa. Gimana event menggabungkan dengan konteksnya digital, ya Iya. itu kan banyak sekali. Bener sih, karena ya itu dia tadi ya maksudnya. Kang Aguy lagi. Yang Walaupun aku tidak tetap hadir, tetap harus ada di sini ya. Baik. Sampai mana tadi tuh kan? Ya biasa. Pas magang masih Iya. suka ngeblank. Blank. Apalagi ada Kang Lumi nih, Kang host juga, jadi aku tuh semakin deg-degan gitu ya. Oke, tadi kan kalau dari Kalisa kan untuk penambahan skill di bidang mixing ya, untuk jadi kita bisa lebih ada backup kalau lagi load event banyak gitu kan. Nah, selain skill itu pasti banyak sih ya, karena kan kesehariannya MD Mars banyak banget tuh selain event juga ketemu klien dan segala macam, karena produk itu juga segudang. Ya. Kalau kata Kang Lumi nih, apa nih skill apa yang perlu kita enhance juga nih dari SDM-nya? Oke, kata saya loh ya. Iya, katanya. Katanya. Jadi gini, MDM sebagai perusahaan digital gitu ya, sebagai media digital ya perlu improvement gitu, perlu penambahan skill baru gitu, karena perkembangan teknologi yang ada, terus perkembangan tools yang datang gitu, yang muncul gitu, platform-platform yang baru ya tentunya butuh kita lebih meningkatkan lagi kemampuan kita gitu, karena kalau misalkan kemampuan kita tidak di-upgrade gitu ya akan ketinggalan dengan yang lain gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi kalau bisa kita lebih terdepan lah gitu ya, ketika muncul hal-hal yang baru kita harus cepat gerak adaptasi. Larinya barengan. Nah, itu karena ya itu tadi, kalau enggak ya ketinggalan lah. Nah, mungkin teman-teman MD Mars yang HCM boleh dicatat gitu ya usul-usul dari kita. Ditunggu agenda untuk trainingnya dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kita udah ada juga ya sharing session gitu biasanya. Ada. Mungkin lebih intens. Ya, Oke. lebih detail lagi lah, mungkin mengundang dari pihak luar, boleh. pihak expert gitu ya, yang lebih ini. Walaupun saya expert ya, tapi ya tetap harus belajar gitu kan. Ada yang di atas expert, pasti ada expert lagi. Mas Sony, Mbak Olin. Oke, nah itu dia ide dari Kalisa dan juga ada tambahan dari Kang Lumi ya, bagus banget idenya gitu, siapa tahu bisa menginspirasi juga selain buat MD Mars tapi juga buat teman-teman lain yang nonton podcast kita. Kita balik lagi nanti di segmen terakhir, tetap di podcast Boleh Tahu. Hola, masih bersama host magang dan para narasumber internal di podcast Boleh Tahu. Dan bersama Kang Agung ya, pas bukan Belum Kang muncul. Agung ya, belum muncul. Oke, sekarang kita udah di segmen terakhir. Nah, sebelum kita menutup podcast kali ini, boleh dong nih di-share lagi sedikit kalau dari Kalisa, dari Kang Lumi. Biasanya sih ngapain kalau untuk menambah skill pribadi gitu ya, barangkali kan bisa dicontek lah sama aku juga gitu. Oke. Pertama merenung. Introspeksi Melamun. dulu ya. Melamun. Ya gini, untuk mengeksplor diri gitu ya. Jadi kita intinya sih kita tidak berpuas diri ya, bahwa wah misalkan
kita dari gua udah bisa ini, bisa udah itu, achieve wah gitu udah kan. oke, wah segala macam. Itu tadi apa namanya teknologi berkembang tadi ya, teknologi berkembang terus yang banyak dan sebagainya. Kita harus melihat walaupun ada kita bisa ini bisa itu gitu ya, tapi pasti ada sisi lain yang kita kurang nih gitu ya. Nah itu kita coba cari nih kekurangan kita itu apa gitu dari sisi skill gitu. Nah kita bisa kalau misalkan kita ingin sudah tahu gitu ya, sudah tahu bahwa oh ini kekurangan kita, gue butuh skill ini untuk menunjang skill yang sudah ada gitu ya. Ya kita coba gitu ya. Ya belajarnya pun ya kita cari karena digital itu cukup banyak ya di YouTube udah apa gitu, tinggal search cara misalkan cara teknis A gitu ya udah ternyata ada. Terus ini B ada. Kalau misalkan tidak ada, kita tinggal cari aja di Google atau apa, ternyata ada misalkan penyedia jasa untuk mengupgrade skill ini gitu. Seperti itu sih, ikut workshop, gitu ya, webinar dan lain-lainnya. Atau gitu. call friend yang bisa. Call friend aja, call friend. Iya. Call friend aja boleh. Halo Bapak, mau saya mau tanya gitu ya. Sekalian silaturahmi, siapa tuh jadi customer besoknya kan. Tadi pertanyaan Didi juga mau saya tanya, aduh saya nggak bisa jawab, boleh ini nggak? Call friend. Boleh pas atau Call friend. Kayak kuis zaman dulu. Kalau kali sih gimana? Iya, kalau untuk upgrade diri sendiri ya, kalau aku dari pekerjaan sih biasanya ya biasanya kalau markom itu kan kayak nulis atau misalnya sosmed, ya biasanya sih YouTube sih. Kalau nggak ikut webinar yang gratis kan suka ada tuh kayak Markplus tuh kadang suka juga tuh info-info terkait marketing kan gitu. Dan sekarang sih lagi belajar desain sih, mau pindah kode kreatif ya, mau pindah kode, lagi belajar ya kan. Ini lagi kurang Desain ya dikit-dikit ya kan, kalau misal edit dikit doang gitu kan harus ke teman-teman kan, sibuk kalau cuma ganti tanggal, ganti hari atau nambahin apa, jadi belajar dikit-dikit. Pantesan kemarin nanya juga, Kang, install Photoshop katanya. Install ini, waduh. Emang harus kayak gitu. Iya, Minta gitu. Shutterstock sama beliau nih, akun Shutterstock gitu sih. Kalau friend dong. Kalau friend kan, kalau friend gitu sih. Saling Iya. Gak malu bertanya. Iya, antara rekan kerja juga kemampuan ini ya kita tanya-tanya juga dan kita juga kita tidak harus Jangan tidak pelit ilmu, tidak jangan pelit pelit juga ilmu, share kan. ilmu Ilmu dan semakin sebagainya. dibagi semakin bertambah. Betul Gitu kan? that's That's right. right. Bareng gitu. Saya juga nih mengupgrade Nah, ilmu oke. berbicara di depan kamera. Walaupun ya mohon maaf sekali lagi. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita. Mungkin kebanyakan ketawa dan kebanyakan dipotongnya ya Kang Iman, semangat pokoknya. Nah, untuk para MDmers yang pengen tahu lebih banyak soal MDM, kayak tadi produk-produk HQ, terus misalnya activation, bisa buka web kita di sini, Kang tambahin. Terus juga bisa tanya-tanya, hubungin call center kita ya, gitu. Dan di media sosial kita, pokoknya keep in touch terus. Sampai jumpa di podcast Boleh Tahu, bincang-bincang produk agensi yang perlu kamu tahu, episode selanjutnya. Podcast Boleh Tahu. Iya.